Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Malam itu hujan turun pelan di atap rumah tua yang mulai bocor di beberapa sudut. Di dalam rumah sederhana itu, seorang wanita berumur 38 tahun bernama Ristanti duduk termenung di depan tungku dapur yang hampir padam. Matanya merah, wajahnya kusut, dan tangannya gemetar karena menahan lelah. Sudah 3 hari ia hanya makan nasi sisa dan sayur bening basi. Anak pertamanya, Rina, yang masih duduk di SMP, tidur dengan perut lapar. Sedangkan si bungsu, Bagas, batuknya tak kunjung sembuh karena udara malam yang lembab. Ristanti menatap api kecil di tungku sambil bergumam lirih, "Ya Allah, sampai kapan hidupku begini?" Dulu sebelum suaminya meninggalkannya, hidupnya masih lumayan. Ia dan suaminya memiliki warung kecil di depan rumah. Walau hasilnya tidak banyak, mereka bisa makan setiap hari. Tapi semuanya berubah 2 tahun lalu, ketika suaminya pergi meninggalkannya untuk menikah lagi dengan perempuan muda dari kota. Sejak itu Ristanti harus menanggung semuanya sendiri. 2 anak, utang ke warung tetangga, dan rumah yang makin rapuh. Setiap kali melihat suaminya lewat dengan istri barunya di atas motor baru, hatinya seperti disayat. Kadang ia bersembunyi di balik tirai supaya tidak terlihat. Tapi malam-malamnya sering dihabiskan dengan menangis sambil menatap foto lama pernikahan mereka. "Kau tega, Mas, meninggalkan aku dan anak-anakmu demi perempuan itu." Hari-hari Ristanti makin berat. Warungnya sepi karena banyak pelanggan pindah ke warung sebelah yang lebih ramai. Kadang ia mencoba menjual gorengan keliling, tapi sering malah rugi karena tak ada yang beli. Tetangga-tetangganya mulai berbisik di belakangnya, "Kasihan si Rista, ditinggal suami, hidupnya makin sengsara. Makanya jangan terlalu galak sama suami itu akibatnya." Ucapan-ucapan itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Ia mulai membenci orang-orang di sekitarnya. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Suatu sore saat hujan turun deras, Ristanti duduk di serambi rumah sambil menatap jalan berlumpur di depan rumahnya. Dari kejauhan ia melihat mobil putih berhenti di pinggir jalan. Seorang wanita turun dengan payung besar, memakai tas mahal dan sepatu berkilau. Saat wanita itu mendekat, Ristanti terbelalak. Wanita itu ternyata Tuti, teman lamanya semasa sekolah dulu. "Rista? Astaga, kamu masih di sini?" Ristanti kaget melihat perubahan temannya itu. Tuti tampak anggun, wajahnya cerah, dan tangannya dipenuhi perhiasan emas. Mereka berbincang lama di ruang tamu yang sederhana. Ristanti malu dengan keadaan rumahnya, tapi Tuti hanya tersenyum ramah. Tuti lalu bercerita bahwa dulu ia juga sempat hidup susah. Tapi sejak beberapa tahun lalu kehidupannya berubah drastis. Ia punya toko besar di kota, sawah luas, dan bahkan rumahnya seperti istana. Ristanti penasaran. "Tuti, gimana bisa kamu berubah secepat itu? Kamu dulu sama miskinnya kayak aku." Tuti tersenyum tapi matanya tampak agak berbeda. "Ada sinar aneh di sana. Kalau aku cerita, kamu jangan takut ya. Aku cuma mau bantu kamu biar nggak sengsara terus." Ristanti menelan ludah, matanya mulai basah. "Aku udah capek, Tut. Hidupku susah terus. Apapun caranya, aku cuma pengen anak-anakku bisa makan layak." Tuti menunduk sebentar, lalu mendekat dan berbisik pelan di telinganya. "Ada jalan. Tapi bukan jalan biasa. Kamu harus punya keberanian dan keyakinan. Kalau kamu mau, kamu bisa kaya lebih dari aku." Ristanti menatapnya bingung. "Maksudmu apa, Tut?" Tuti menghela napas lalu berkata lirih, "Pernah dengar nama Dewi Lanjar?" Ristanti mengerutkan dahi. "Itu? Yang dari cerita Laut Utara itu? Penguasa laut kan?" Tuti mengangguk pelan. "Iya, dulu aku juga nggak percaya. Tapi semua berubah setelah aku melakukan ritual di pesisir pantai utara. Sekarang hidupku tak kekurangan apa-apa. Tapi ada syaratnya. Kau harus setia dan tidak melanggar janji." Ristanti terdiam lama. Suara hujan yang menetes di atap rumah membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Dalam hatinya muncul perasaan takut, tapi juga rasa ingin tahu yang sangat kuat. Ia memikirkan anak-anaknya yang sering menangis kelaparan. Ia memikirkan ejekan tetangga, suaminya yang bahagia dengan istri baru,
dan dirinya yang semakin terpuruk. Malam itu, setelah Tuti pulang, Ristanti duduk di depan jendela sambil menatap kegelapan. Suara hujan masih turun, tapi pikirannya kacau. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau ini satu-satunya cara, aku akan lakukan. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang dari arah belakang rumah. Tirai menari, lilin di meja bergetar dan hampir padam. Di sela hembusan angin itu, Ristanti merasa seperti mendengar bisikan lembut seorang perempuan dari kejauhan. Datanglah ke laut. Aku tunggu. Ristanti gemetar. Ia menatap keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hujan dan suara ombak yang entah kenapa terdengar semakin jelas malam itu. Pagi itu suasana di rumah Ristanti terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang kuat. Namun hati Ristanti justru terasa semakin gundah. Sejak pertemuannya dengan Tuti kemarin, pikirannya tidak tenang. Ia terus memikirkan ucapan Tuti tentang Dewi Lanjar dan jalan pesugihan yang katanya bisa mengubah nasib dalam waktu singkat. Sepanjang pagi, Ristanti melamun di dapur sambil menatap tungku yang dingin. Matanya sayu, pikirannya melayang-layang. Apa iya itu benar? Apa mungkin Dewi Lanjar bisa bantu orang miskin sepertiku? Ia menggigit bibirnya pelan, antara takut dan penasaran. Ia sadar kalau yang dibicarakan Tuti bukan hal wajar, tapi pikirannya sudah terlalu lelah dengan hidup susah. Siang harinya, suara motor berhenti di depan rumah. Ristanti mengintip lewat jendela dan ternyata Tuti datang lagi. Ristanti cepat-cepat membuka pintu. Kali ini Tuti membawa sebuah tas tangan besar dan mengenakan kebaya hijau muda yang harum semerbak. "Rista, kamu udah mikir soal yang kemarin?" tanya Tuti dengan senyum kecil. Tapi suaranya terdengar serius. Ristanti menunduk ragu-ragu. "Aku masih bingung, Tut. Aku takut kalau itu dosa." Tuti menarik kursi dan duduk. Ia menatap Ristanti dalam-dalam, lalu berkata dengan pelan tapi tegas, "Rista, kamu pikir aku nggak takut dulu? Tapi coba lihat hasilnya sekarang. Aku bisa bantu orang tua, bisa nyekolahin anak-anakku. Hidupku berubah. Kadang Tuhan ngasih jalan lewat cara yang kita nggak ngerti." Ucapan itu seperti merasuki hati Ristanti. Ia mulai merasa bahwa mungkin benar. Mungkin nasib buruknya memang butuh bantuan dari sesuatu yang lebih kuat. Tuti lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kain hitam. Di dalamnya ada sesajen kecil, bunga 7 rupa, dupa, dan sebotol air laut dalam wadah kaca. "Aku tahu kamu belum siap ke pantai malam ini, tapi kamu harus lihat ini dulu," ucap Tuti. Ia menyalakan dupa kecil dan menaburkan bunga di atas meja. Aroma dupa segera memenuhi ruangan. Suasana berubah jadi hening dan agak berat. Tuti menutup mata, lalu berbisik lirih seperti membaca mantra. Angin berhembus pelan dari jendela yang tertutup, membuat tirai bergoyang halus. Ristanti mulai merinding. "Tuti, apa yang kamu lakukan?" Suaranya gemetar. Tuti tidak menjawab. Ia terus berbisik sampai tiba-tiba nyala lilin di meja bergoyang kuat. Hampir padam. Dari dalam botol kaca yang berisi air laut, tampak gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan. Lalu terdengar suara lirih seperti desiran ombak. "Dengar itu?" kata Tuti dengan mata setengah terbuka. "Itu tanda dia mau menerima kamu." Ristanti mundur selangkah, jantungnya berdetak keras. "Dia siapa, Tut?" "Dewi Lanjar," jawab Tuti pelan. "Dia penguasa Laut Utara. Kalau kamu datang ke tempatnya dengan hati yang benar, dia akan menolongmu. Tapi kamu harus siap memberikan sesuatu sebagai gantinya." Ristanti menelan ludah. "Memberikan sesuatu? Bukan nyawa, Rista. Hanya kesetiaan dan sesajen di waktu tertentu. Kamu nggak boleh ingkar apapun yang terjadi." Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ristanti menatap botol kaca itu, dan entah mengapa, air di dalamnya beriak pelan padahal tidak disentuh siapapun. Beberapa menit kemudian, Tuti menutup kain hitam itu dan menyimpan kembali benda-benda tadi ke dalam tasnya. Ia berdiri dan menepuk bahu Ristanti. "Malam Jumat nanti ikut aku ke pantai. Aku akan kenalkan kamu pada Mbah Sari. Dia yang memimpin ritual pesugihan Dewi Lanjar. Setelah itu, kamu nggak akan miskin lagi." Ristanti diam. Ada rasa takut yang menekan dadanya, tapi juga ada harapan yang lama tak pernah ia rasakan. "Baiklah, Tut. Aku ikut." Suara itu keluar pelan tapi mantap. Tuti tersenyum puas. "Kamu enggak akan menyesal. Tapi ingat, setelah ritual kamu akan dapat tanda dari laut. Jangan abaikan tanda itu, karena itu bukti bahwa dia sudah menerimamu." Malamnya, setelah Tuti pulang, Ristanti tidak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik dan desir angin bercampur jadi satu.
Ia memeluk lutut di atas kasur dan memikirkan keputusan yang baru saja ia ambil. Dalam hati ia masih merasa bersalah, tapi bayangan rumah megah, harta, dan kehidupan nyaman anak-anaknya menghapus semua keraguan itu. Tepat tengah malam, ia mendengar suara seperti ombak dari arah sumur belakang rumahnya. Padahal jarak ke pantai cukup jauh. Ia keluar perlahan melangkah di lantai kayu yang berderit pelan. Di halaman belakang, angin berhembus lembut. Tiba-tiba air di sumur tua beriak, dan muncul aroma bunga melati yang sangat kuat. Dari permukaan air itu terdengar bisikan halus, "Datanglah, aku tunggu di laut. Bawalah niatmu malam Jumat nanti." Ristanti terpaku. Bulunya berdiri semua. Ia ingin lari tapi kakinya seperti kaku menempel di tanah. Perlahan ia menatap sumur itu dan melihat bayangan samar seorang perempuan berambut panjang, memakai kebaya hijau muda menatapnya dari dasar air. Ristanti menjerit kecil dan berlari masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tapi anehnya, di antara rasa takut itu, hatinya justru merasa ada harapan baru. Mungkin ini memang jalanku, gumamnya pelan. Malam itu ia memutuskan, malam Jumat nanti ia akan pergi bersama Tuti ke pantai dan menjalani ritual yang bisa mengubah nasibnya. Malam itu, udara di pesisir pantai utara Pekalongan terasa dingin dan aneh. Angin laut berhembus kencang membawa aroma amis air asin dan bunga melati. Bulan purnama menggantung bulat di langit, memantulkan cahaya ke ombak yang berkejaran di tepi pantai. Ristanti berdiri di tepi pasir bersama Tuti. Ia mengenakan kain jarik coklat dan selendang hitam, sesuai perintah Tuti. Di tangannya ada sesajen yang terdiri dari bunga 7 rupa, kemenyan dan nasi tumpeng kecil yang sudah disiapkan sejak sore. Wajahnya pucat dan matanya tak bisa lepas dari gulungan ombak di depan sana. "Tenang aja, Rista. Jangan takut," kata Tuti sambil memegang bahunya. Mbak Sari sebentar lagi datang. Dari arah utara muncul sosok perempuan tua berjubah hitam dengan tongkat bambu. Wajahnya keriput, rambutnya sebagian memutih, tapi matanya tajam seperti menembus ke dalam jiwa siapapun yang ditatapnya. Ia berjalan pelan mendekat, suaranya serak ketika bicara. "Kau yang ingin bertemu Dewi Lanjar?" Ristanti menunduk menelan ludah. "Iya, Mbak. Saya Ristanti. Saya ingin hidup saya berubah. Saya ingin anak-anak saya bisa makan layak." Mbah Sari mengangguk perlahan. "Semua keinginan ada harganya, nak. Kalau kau ingin kaya, kau harus siap menjalani perjanjian." Ristanti hanya diam, menggenggam erat sesajen di tangannya. Tuti lalu berkata, "Mbah, dia sudah siap. Tolong bimbing dia seperti dulu waktu saya pertama kali datang." Mbah Sari mengangguk dan berjalan menuju bibir pantai. Ia menancapkan tongkatnya di pasir, lalu membentangkan sehelai kain hitam panjang di depannya. Di atas kain itu ia menata bunga 7 rupa, dupa dan sebotol air laut. Setelah semuanya siap, ia berkata pada Ristanti, "Kau harus mandi di laut malam ini tanpa membawa apapun. Biarkan ombak menyentuh tubuhmu dan panggil namanya 3 kali. Tapi ingat jangan menoleh ke belakang kalau mendengar suara apapun. Itu tanda dia datang." Ristanti menelan ludah, kakinya mulai gemetar. Tapi ia tak bisa mundur sekarang. Ia sudah sampai di sini. Ia sudah berjanji akan mengubah nasibnya. Ia berjalan pelan ke arah laut. Ombak menyentuh kakinya, dingin dan menusuk tulang. Angin berembus makin kuat. Ia menutup mata dan mulai berbisik, "Dewi Lanjar, Dewi Lanjar, Dewi Lanjar." Suara ombak tiba-tiba berubah keras, seperti ribuan orang sedang berteriak dari dalam laut. Rambut Ristanti terhempas ke belakang, air laut sampai membasahi wajahnya. Di antara suara angin dan deburan ombak, terdengar suara perempuan lembut tapi jelas. "Aku mendengar panggilanmu." "Ristanti." Ristanti membuka matanya, dan di depan sana, di atas permukaan air laut, muncul bayangan perempuan cantik berpakaian kebaya hijau muda. Rambutnya panjang berkilau, matanya menatap tajam. Wajahnya begitu indah tapi juga menakutkan. Cahaya bulan membuat sosok itu tampak berpendar seperti roh. "Kau ingin kekayaan?" Suara itu bergema lembut. "Ayah, Dewi, aku ingin hidupku berubah. Aku ingin berhenti menderita," jawab Ristanti terbata-bata. "Baik, tapi kau harus ingat kekayaan bukan hadiah, melainkan perjanjian. Kau akan menerima apa yang kau minta, tapi kau harus menjaga hubungan dengan laut. Setiap bulan purnama berikan persembahan. Jangan menolak orang yang datang meminjam uang. Dan jangan gunakan kekayaan ini untuk menyakiti sesama. Kalau kau melanggar, laut akan menjemputmu.
Air laut tiba-tiba berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran kecil. Ristanti menjerit pelan tapi tidak bisa bergerak. Angin bertiup semakin kencang. Dari dalam pusaran air itu muncul kalung emas berbentuk kerang kecil yang melayang dan melilit lehernya sendiri. Ristanti gemetar. Kalung itu terasa dingin, tapi begitu menempel di kulitnya, tubuhnya langsung hangat. Di dada kirinya terasa seperti ada sesuatu yang berdenyut kuat. Tiba-tiba suara itu kembali bergema. "Sekarang kau milikku, dan laut akan menjagamu." Cahaya bulan menyorot wajah Ristanti yang ketakutan tapi juga takjub. Sosok Dewi Lanjar perlahan tenggelam ke dalam air, dan ombak kembali tenang. Mbak Sari dan Tuti melihat dari kejauhan. Mbak Sari menancapkan tongkatnya lagi dan berucap lirih, "Sudah selesai, dia diterima." Ketika Ristanti kembali ke daratan, tubuhnya menggigil tapi matanya berbeda. Pandangannya tajam seolah ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Mbak Sari tersenyum kecil. "Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi." Ristanti menatap laut yang kini tenang, tapi di matanya tampak air mata mengalir tanpa sadar. Ia tak tahu apakah ini air mata bahagia, atau permulaan dari sesuatu yang menakutkan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil Tuti, Ristanti terus menggenggam kalung emas itu. Di kepalanya bergema suara lembut yang sama dari pantai tadi. "Aku akan selalu bersamamu, Ristanti." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi juga menimbulkan rasa tenang yang aneh. Ia memejamkan mata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, jauh di tengah laut, ombak bergulung pelan, dan di bawah permukaannya, bayangan perempuan berambut panjang tersenyum samar, menatap ke arah daratan. Ia berbisik pelan, "Satu lagi, telah menjadi milikku." Sudah 2 minggu berlalu sejak malam ritual di pantai utara itu. Ristanti masih sering memikirkan kejadian aneh yang dialaminya malam itu. Kadang saat mandi, ia merasa air yang menyentuh kulitnya berbau asin seperti air laut. Kadang pula di malam-malam tertentu, ia mendengar suara ombak padahal rumahnya jauh dari pantai. Namun yang paling mengejutkan, hidupnya mulai berubah. Semula, warung kecilnya yang dulu selalu sepi mendadak ramai didatangi pembeli. Orang-orang berduyun-duyun datang setiap pagi dan sore. Bahkan banyak yang mengaku kalau makanan di warung Ristanti terasa lebih enak dan berbeda, padahal bumbunya tetap sama seperti dulu. Dalam seminggu, Ristanti sudah bisa melunasi sebagian utang-utang lamanya. Ia membeli beras, pakaian baru untuk anak-anaknya, bahkan memperbaiki genteng rumahnya yang bocor. Perubahan itu terasa cepat, seolah datang begitu saja. Tapi anehnya, setiap kali uangnya menipis, keesokan harinya selalu ada jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang tiba-tiba membeli tanah kecil peninggalan orang tuanya dengan harga tinggi. Ada juga yang meminjam uang tapi kembali membayar dengan bunga besar. Semua berjalan lancar, terlalu lancar. Tuti yang datang berkunjung suatu sore hanya tersenyum melihat rumah Ristanti yang mulai berubah. "Aku bilang juga apa, Rista? Dewi Lanjar tidak pernah ingkar janji. Sekarang kamu harus mulai menjaga persembahanmu setiap bulan purnama," ucapnya dengan nada tenang. Ristanti mengangguk, tapi dalam hati masih ada rasa takut. Ia belum benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan persembahan. Namun malamnya ketika ia duduk di depan rumah, tiba-tiba angin laut berhembus lembut dan dari arah sumur tua di belakang rumahnya terdengar suara lirih seperti bisikan. "Bunga 7 rupa, dan segelas air putih di pinggir sumur. Setiap purnama jangan lupa." Sejak itu, tiap bulan purnama Ristanti selalu menyiapkan bunga 7 rupa dan air putih di pinggir sumur belakang rumahnya. Dan setiap kali ia lakukan itu, angin berhembus lembut dan bunga di permukaan air sumur akan berputar perlahan. Ia tahu Dewi Lanjar menerima persembahannya. Tahun pertama berlalu dengan cepat. Hidup Ristanti berubah total. Rumah tuanya kini sudah direnovasi besar-besaran. Ia sengaja tidak membangunnya dengan model modern, tapi mempertahankan gaya Jawa kuno, berpendopo, dinding dari kayu jati berukir, dan lantai dari tegel hitam tua. Di belakang rumah sumur tua tetap dibiarkan di tempatnya, tapi kini di sekelilingnya dipasang pagar bambu kecil, dan lampu minyak yang menyala setiap malam. Dari luar, rumah itu tampak indah dan megah, tapi bagi sebagian orang terasa angker. Banyak warga yang bilang kalau malam-malam dari arah rumah Ristanti sering terdengar suara gamelan halus. Kadang juga suara perempuan menyanyi lirih, seperti tembang Jawa kuno yang mendayu. Namun bagi Ristanti semua itu bukan masalah. Ia kini sudah menjadi rentenir terkenal di desanya. Orang-orang dari berbagai daerah datang meminjam uang kepadanya.
Awalnya hanya ratusan ribu, lama-lama puluhan juta. Yang membuat orang-orang kagum sekaligus takut adalah tidak ada satupun orang yang berani menunggak hutang pada Ristanti. Mereka semua mengaku selalu didatangi oleh sosok perempuan berpakaian kebaya hijau di mimpi mereka jika telat membayar. Ristanti tahu siapa sosok itu, tapi ia tak pernah berani menyebut namanya. Uang mengalir deras. Ia membeli tanah di beberapa tempat, membuka toko emas kecil, bahkan anak-anaknya kini bisa sekolah di tempat mahal. Tapi di balik senyum dan kehidupannya yang terlihat bahagia, ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Matanya kini sering terlihat kosong, seperti menatap jauh ke arah yang tidak terlihat orang lain. Suaranya semakin berat dan dingin. Kadang kalau marah pada orang yang telat membayar hutang, suaranya bergema seperti ada dua orang yang bicara bersamaan. Suatu malam Jumat Kliwon, Ristanti duduk di pendopo rumahnya sendirian. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang pekat. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara gamelan. Ia menatap kalung emas berbentuk kerang di lehernya. Kalung yang muncul di malam ritual dulu. Tiba-tiba dari arah sumur terdengar suara air beriak. Ia berdiri pelan dan melangkah ke belakang. Lampu minyak di sekitar sumur bergoyang tertiup angin. Dari dalam air, muncul pantulan wajah perempuan berkebaya hijau. Senyumannya manis tapi matanya tajam. Kau sudah melakukan dengan baik, Ristanti. Aku sudah jalani semua, Dewi, jawabnya pelan. Aku beri sesajen tiap bulan, aku bantu banyak orang. Tapi jangan lupa, suara itu bergema lembut. Kau bukan lagi manusia biasa. Kekayaanmu berasal dari laut, dan laut selalu menagih. Seketika air sumur beriak kuat lalu tenang kembali. Ristanti menatap air itu lama. Dadanya sesak tapi ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa bulan kemudian nama Bu Rista, sang rentenir kaya raya, semakin terkenal. Banyak yang takut tapi juga banyak yang datang meminjam uang padanya. Ia mulai mempekerjakan orang-orang desa untuk menagih hutang. Namun kekayaan itu juga menimbulkan iri hati di antara warga. Beberapa orang mulai bergosip, Bu Rista itu aneh, nggak pernah ikut pengajian, tapi uangnya nggak habis-habis. Rumahnya kalau malam kayak ada yang nari, pernah aku lewat, bau melati kuat banget. Dan gosip paling seram datang dari seorang pembantu yang pernah bekerja di rumahnya. Katanya setiap malam Jumat Kliwon, Bu Rista duduk di pendopo sambil bicara sendiri ke arah sumur, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Namun bagi Ristanti, semua gosip itu tak penting. Yang penting kini hidupnya sudah berubah. Ia punya segalanya, harta, kekuasaan, dan rasa dihormati orang-orang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, rasa kosong. Kadang saat malam sunyi, ia menatap anak-anaknya yang tidur pulas dan bertanya dalam hati, kalau suatu hari semua ini hilang, apakah mereka masih bisa bahagia tanpa aku? Tapi sebelum sempat menjawab, dari arah sumur terdengar suara perempuan tertawa pelan, lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Kau tidak akan kehilangannya. Selama kau setia padaku, Ristanti menatap keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang dan di bawah cahayanya, air di sumur belakang terlihat berputar perlahan. Ia tahu, Dewi Lanjar sedang memperhatikannya. Dan malam itu untuk pertama kalinya Ristanti sadar bahwa kekayaan yang ia miliki bukanlah hadiah, melainkan ikatan yang tak bisa ia lepaskan. Waktu terus berjalan, nama Ristanti kini sudah dikenal hingga ke kecamatan sebelah. Ia bukan lagi sekadar janda miskin yang dulu diejek karena hidup pas-pasan, tapi berubah menjadi perempuan terpandang, pemilik warung besar sekaligus pemberi pinjaman uang terbesar di desanya. Namun, sebagaimana kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Suatu hari, di pasar baru yang baru dibuka di pinggir desa, muncullah sosok perempuan lain yang menarik perhatian banyak orang. Namanya Ibu Gina, perempuan paruh baya dengan kulit kuning langsat, penampilan rapi dan tutur kata halus. Ia membuka warung makan besar di dekat terminal. Yang membuat warga terkejut, masakan di warung Bu Gina rasanya luar biasa enak. Bumbu-bumbunya kuat, sambalnya khas dan aroma masakannya menggoda. Dalam hitungan minggu saja, warung Bu Gina ramai luar biasa, bahkan mengalahkan warung-warung lain, termasuk warung Ristanti yang dulu selalu penuh. Awalnya Ristanti tidak begitu peduli. Ia pikir itu hanya tren sementara, tapi lama-lama penghasilannya benar-benar menurun. Pelanggannya mulai pindah ke warung Bu Gina. Banyak orang yang bilang kalau rasa masakan di sana lebih gurih, lebih lezat dan lebih beda. Ristanti mulai curiga. Suatu malam, Ristanti mengajak Tuti datang ke rumah.
Ia duduk gelisah di pendopo sementara Tuti menatapnya penuh tanya. "Ti, kamu tahu warung baru di pasar itu?" tanya Ristanti pelan. "Warung Bu Gina?" jawab Tuti. "Iya, kenapa? Kamu juga tahu ya? Memang lagi ramai banget. Katanya makanannya bikin ketagihan." Ristanti menatap kosong ke arah sumur belakang. "Orang-orang sekarang banyak yang nggak datang ke warungku. Aku rasa ada yang aneh." "Aneh gimana?" Ristanti menarik napas dalam. "Masakanku nggak berubah, tapi orang bilang rasanya sekarang hambar. Dan kamu tahu apa yang lebih aneh? Tadi pagi, waktu aku nyapu halaman, aku nemu kepala ayam hitam di depan pintu dapurku." Tuti langsung menutup mulutnya, matanya melebar. "Astagfirullah, siapa yang berani ngelakuin kayak gitu?" Ristanti menatapnya tajam. "Aku rasa Bu Gina." Tuti menggeleng cepat. "Jangan asal nuduh, Ti, tapi kalau memang itu kiriman, berarti dia juga main di jalur yang sama sepertimu." Ristanti diam, hatinya berdebar keras. Selama ini, hanya dirinya yang punya perjanjian dengan penguasa laut. Tapi bagaimana kalau ada orang lain yang juga memegang kekuatan dari tempat lain? Mungkin dari gunung atau kuburan tua. Beberapa hari kemudian, Ristanti memutuskan untuk datang ke warung Bu Gina dengan alasan membeli makanan. Ia ingin melihat langsung bagaimana lawannya bekerja. Warung itu bersih, terang, dan ramai sekali. Aroma masakannya menggoda. Di pojok dapur, ia sempat melihat Bu Gina memasak sendiri. Namun saat mata mereka bertemu, Ristanti merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Bu Gina dalam dan tajam, seperti bisa menembus ke dalam pikirannya. "Wah, Bu Rista datang juga," sapa Bu Gina ramah sambil tersenyum. "Coba deh rawonnya, resep keluarga. Banyak yang bilang bikin nagih." Ristanti hanya tersenyum tipis. Tapi di balik senyumnya, tubuhnya merinding. Saat Bu Gina menoleh ke arah panci besar, bayangan hitam seperti sosok wanita tinggi dengan rambut panjang tampak melintas di pantulan panci itu. Ristanti langsung pamit pulang dengan alasan perutnya sakit. Tapi sejak hari itu malam-malamnya tak pernah tenang. Ia sering mimpi buruk, melihat sosok perempuan berjubah hitam berdiri di tengah warungnya, memegang kepala ayam sambil tertawa melengking. Kadang ia juga melihat lautnya berubah merah darah. Dan dari dasar air muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya ke bawah. Rasa curiga itu berubah menjadi ketakutan dan kemarahan. Ristanti merasa Bu Gina sudah mengganggu wilayahnya, mengambil rezekinya, bahkan menantang kekuatannya. Maka suatu malam ia berdiri di tepi sumur dengan mata kosong, berbicara pada suara yang tak terlihat. "Dewi, dia berani melawan aku." "Siapa yang berani melawanmu, anak lautku?" Suara itu terdengar lembut namun dalam. "Perempuan itu, Bu Gina, aku ingin dia jatuh. Aku ingin dia hancur." Air di sumur beriak pelan. Dari dalamnya muncul bayangan wajah Dewi Lanjar yang tersenyum samar. "Kalau begitu, lakukan ritual darah di malam Jumat Pahing. Tapi ingat, setiap kehendak ada gantinya." Ristanti menunduk. "Ya tahu, tidak ada yang gratis." Tapi rasa bencinya sudah membakar hati. Ia rela melakukan apapun demi menyingkirkan pesaing itu. Malam Jumat Pahing tiba. Ristanti menyiapkan ayam hitam, bunga 7 rupa, dan air laut yang diambil Tuti dari pantai. Mereka berdua duduk di belakang rumah, tepat di depan sumur tua yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Ritual dimulai. Ristanti membaca mantra pelan, tangannya meneteskan darah ayam ke dalam air sumur. Angin berhembus keras, lampu minyak bergoyang liar. Dan dari dalam sumur terdengar suara lirih perempuan tertawa. "Permintaanmu kuterima. Esok dia akan merasakan akibatnya." Ristanti menunduk. Ia menutup matanya tapi air matanya menetes. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi amarahnya jauh lebih besar. Keesokan harinya kabar menggemparkan menyebar di pasar. Warung Bu Gina tiba-tiba terbakar saat dini hari. Api muncul dari dapur, dan anehnya tidak satu pun orang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Bu Gina ditemukan pingsan di dekat pintu. Tubuhnya penuh luka bakar ringan, tapi anehnya di lehernya ada bekas merah melingkar, seperti bekas lilitan tangan seseorang. Orang-orang heboh. Ada yang bilang itu kecelakaan, tapi beberapa orang bersumpah. Mereka melihat sosok perempuan berkebaya hijau berjalan di sekitar warung itu beberapa menit sebelum api muncul. Ristanti hanya duduk diam di pendoponya sore itu. Angin bertiup lembut membawa aroma melati yang pekat. Ia tahu permintaannya telah terkabul, tapi saat menatap ke arah sumur, tiba-tiba airnya berwarna keruh seperti darah. Dari dasar sumur terdengar suara lembut yang berkata, "Satu nyawa telah kuambil. Kini giliranku menagih satu hal darimu." Ristanti tersentak. Ia menatap sumur itu dengan wajah pucat. "Tidak,
Bukan sekarang, bisiknya. Namun air di sumur berputar cepat, dan dari dalamnya terdengar tawa panjang, tawa Dewi Lanjar yang menggema hingga ke seluruh halaman rumah. Malam itu, angin laut bertiup sangat kencang ke arah desa, seolah membawa kabar bahwa perjanjian antara manusia dan penguasa laut telah berubah menjadi kutukan. Malam terasa panjang sejak kejadian kebakaran di warung Bugina. Angin laut berhembus semakin kencang, membawa aroma amis dan wangi melati yang menempel di setiap sudut rumah Ristanti. Walau warungnya kembali ramai dan uang terus mengalir, hati Ristanti tidak pernah tenang lagi. Setiap kali ia duduk di pendopo rumahnya yang besar, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya, kadang dari arah sumur tua di belakang rumah, kadang dari bayangan yang memantul di dinding. Suatu malam, ketika ia sedang menghitung uang hasil pinjaman yang baru saja ditagih dari para warga, tiba-tiba lampu minyak di ruang tamu bergoyang. Api kecilnya padam tanpa sebab, ruangan langsung gelap. Ristanti mengangkat kepalanya pelan. "Tuti, itu kamu." Tak ada jawaban. Namun dari arah sumur belakang, terdengar suara lirih seperti seseorang sedang menyanyi. Suara itu lembut tapi menakutkan. "Lanjar, Lanjar." Yang dari laut, Ristanti berdiri, jantungnya berdetak cepat. Ia membawa lampu kecil, lalu melangkah pelan ke belakang rumah. Suara itu makin jelas seperti dari arah sumur. Saat ia mendekat, tiba-tiba air sumur bergolak sendiri. Ristanti menatap ke dalamnya dengan mata membesar. Di dalam air yang berputar muncul bayangan wajah perempuan. Cantik, berkulit putih, rambutnya panjang berkilau, tapi matanya merah menyala. Wajah itu tersenyum. "Ristanti, kau sudah melupakan janjimu." Ristanti terkejut mundur beberapa langkah. "Tidak, aku belum lupa. Aku masih memberi sesajen, aku masih patuh padamu." Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan berat. "Kau sudah melanggar, kau menggunakan kekuatan laut untuk menyakiti sesama." Itu bukan yang dijanjikan. Ristanti gemetar. Ia mencoba berlari ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba angin berhembus keras menutup pintu dengan benturan keras. Semua jendela bergetar. Dari sumur itu muncul aroma melati yang menyengat, bercampur amis air laut. Tiba-tiba ada tangan basah keluar dari bibir sumur, putih pucat seperti mayat. Tangan itu menjulur ke arah Ristanti. Ia menjerit dan berlari masuk rumah. Menutup pintu, napasnya tersengal. Di dalam rumah, Tuti yang baru datang memanggil panik. "Rista, kamu kenapa?" Ristanti hanya menunjuk ke arah sumur sambil menangis. Dia datang lagi, Ti. Dewi itu..." Dia marah. Tuti memeluk Ristanti yang tubuhnya gemetar hebat. "Tenang, Ti. Kamu cuma ketakutan. Ini semua karena kamu kebanyakan pikiran." Namun malam itu tidak berakhir damai. Sekitar tengah malam, ketika mereka berdua mencoba tidur di ruang tamu, terdengar suara air menetes dari arah dapur. Tik, tik, tik. Awalnya kecil, tapi lama-lama terdengar seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki basah. Tuti bangun duluan. Ia menyalakan lampu minyak dan menatap ke arah dapur, tapi begitu cahayanya mengenai lantai, ia menjerit histeris. Lantai dapur penuh air laut, dan di tengahnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang memakai kebaya hijau muda. Rambutnya basah, matanya kosong, dan kakinya tak menyentuh lantai. Dari tubuhnya menetes air asin yang terus mengalir. Ristanti langsung bangun dan berteriak, "Jangan, ampuni aku." Tuti hanya bisa terpaku, wajahnya pucat pasi. Sosok itu menatap Ristanti dengan tajam. "Kau lupa dari mana kau dapat kekayaanmu, Ristanti? Kau tamak, dan kau telah mengotori laut dengan darah manusia yang tak bersalah." Ristanti menunduk menangis keras. "Aku menyesal. Aku tidak akan lakukan lagi. Tolong, jangan ambil apapun dariku." Namun sosok Dewi Lanjar hanya tersenyum tipis. "Penyesalanmu sudah terlambat. Laut selalu menagih dan kali ini, bukan uang yang kubutuhkan." Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan genangan air asin yang berbau amis. Keesokan harinya, Ristanti bangun dengan kepala pusing. Dapurnya kembali kering, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Tapi ada satu hal aneh. Di lehernya terdapat bekas tangan seperti dicengkeram seseorang dengan kuku panjang. Tubuhnya mulai lemah, dan sejak hari itu banyak hal aneh terjadi. Beberapa warga yang pernah meminjam uang darinya datang mengeluh. Ada yang bilang setiap kali mereka pulang dari rumah Ristanti, mereka melihat bayangan perempuan berjalan di belakang mereka. Ada pula yang mendengar suara tangisan dari arah halaman rumah Ristanti setiap malam Jumat. Sementara itu, Ristanti mulai sering mendengar suara bisikan di telinganya. Kadang suara itu memanggil pelan, "Ristanti, waktunya."
Kadang suara itu tertawa keras di tengah malam, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba meminta bantuan dukun desa. Tapi anehnya, setiap dukun yang datang ke rumahnya selalu jatuh sakit setelah ritual pembersihan dilakukan. Salah satunya bahkan sempat pingsan setelah melihat sosok perempuan berdiri di belakang Ristanti saat mereka sedang membaca doa. Dukun itu sempat berkata lirih sebelum dibawa pulang. "Kamu sudah terikat terlalu dalam. Dia tak akan melepaskanmu." Ristanti semakin ketakutan. Ia jarang keluar rumah, jarang makan, dan sering berbicara sendiri. Anak-anaknya juga mulai ketakutan karena setiap malam terdengar suara perempuan bernyanyi dari kamar mandi. Tuti yang mencoba menenangkan pun merasa ketakutan. Suatu malam ia bermimpi buruk, melihat Ristanti berdiri di tepi laut, memakai kebaya hijau, dengan mata merah menyala, dan berkata, "Sekarang aku bagian dari laut." Tuti terbangun dengan teriakan keras dan peluh dingin di seluruh tubuh. Sejak malam itu ia jarang berani datang ke rumah Ristanti lagi. Sementara itu di rumah besar yang kini sepi itu, Ristanti duduk di pendopo sambil memandangi uang-uang yang berserakan di lantai. Semuanya tampak tidak berarti lagi. Suaranya serak saat berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku percaya pada setan laut itu? Namun dari arah sumur, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Lalu suara lembut yang sama berbisik dari kejauhan. "Karena kau yang memanggilku dulu, Ristanti. Dan sekarang, aku hanya menjemput apa yang seharusnya menjadi milikku." Angin laut bertiup kencang masuk lewat jendela. Lilin di meja padam. Dalam gelap, bayangan perempuan berkebaya hijau muncul di belakang Ristanti. Perlahan mendekat. Malam Jumat Kliwon itu, suasana di rumah Ristanti semakin mencekam. Angin bertiup kencang dari arah laut, membawa bau amis dan wangi melati yang menusuk hidung. Pohon mangga di halaman belakang bergoyang keras. Ranting-rantingnya beradu seperti tangan yang sedang bertepuk. Ristanti duduk di pendopo dengan mata kosong. Tubuhnya tampak kurus dan pucat. Sudah berhari-hari ia tidak tidur dengan tenang. Setiap malam ia mendengar bisikan yang memanggil namanya. Suara lembut perempuan dari dalam sumur yang dulu menjadi tempat ia melakukan perjanjian pesugihan. "Ristanti, waktunya sudah dekat. Kau belum memberi apa yang seharusnya menjadi gantinya." Ristanti menutup telinganya dengan kedua tangan, menjerit, "Diam! Aku sudah memberimu semuanya. Aku sudah lakukan apa yang kau mau." Tapi suara itu tidak berhenti, malah makin dekat, seperti berbisik di belakang lehernya. "Bukan uang yang kuminta, Ristanti, tapi jiwa." Tubuh Ristanti langsung gemetar hebat. Ia tahu maksud suara itu. Perjanjian pesugihannya kini menagih tumbal nyawa. Sejak hari itu, musibah demi musibah mulai menimpa keluarga Ristanti. Anak pertamanya, Reno, yang baru berusia 14 tahun, tiba-tiba jatuh sakit aneh. Badannya panas tinggi, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Tubuh Reno sering menggigil dan matanya memandang kosong ke arah jendela. Kadang ia bicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Ibu, ada perempuan cantik di luar. Dia bilang laut sedang memanggilmu." Ristanti langsung menutup gorden dan memeluk anaknya. "Jangan bicara begitu, nak, itu cuma mimpi." Tapi Reno hanya tersenyum. Dia bilang kalau ibu lupa janji. Keesokan paginya, anak keduanya, Rani, tiba-tiba pingsan saat sedang makan. Ketika siuman, anak kecil itu menangis dan berkata, "Ibu, aku takut." Ada tangan dari bawah tempat tidur narik-narik aku. Ristanti hampir gila mendengarnya. Ia berlari ke kamar anak-anaknya, membuka kolong tempat tidur, dan menemukan lantai yang basah kuyup dengan air asin. Aroma laut begitu kuat di dalam kamar. Sejak itu Ristanti memutuskan untuk mengurung diri bersama anak-anaknya. Ia menutup semua jendela dan menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Tapi tetap saja, suara dari sumur tak pernah berhenti memanggil. "Waktunya, Ristanti. Kalau bukan kau, maka mereka." Suara itu begitu jelas. Dan malam-malam berikutnya keadaan semakin parah. Rani sering menjerit tengah malam sambil menunjuk ke arah pintu. "Itu, Ibu. Dia datang. Perempuan berkebaya hijau." Namun saat Ristanti menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berhembus kencang dan suara deburan ombak dari kejauhan. Tuti, yang merasa iba, akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Ristanti. Ia kaget begitu melihat keadaan temannya yang tampak seperti orang kerasukan. Rumahnya kini gelap, bau dupa bercampur amis laut menyengat di udara. "Rista, kamu kenapa jadi begini? Lihat dirimu, kamu harus keluar dari rumah ini," kata Tuti dengan nada cemas.
Ristanti menatapnya dengan mata sayu. Tuti, dia mau anak-anakku? Dia mau mereka jadi tumbal? Tuti terkejut. Astagfirullah. Siapa dia yang kamu maksud? Ristanti hanya menunjuk ke arah sumur di belakang rumah. Dewi lanjar. Tuti menelan ludah, tubuhnya merinding. Kamu harus hentikan semua ini. Kita cari orang pintar ya. Aku kenal seorang kiai di desa sebelah. Dia bisa bantu. Belum sempat Tuti menyelesaikan kalimatnya. Dari arah dapur terdengar suara gelas pecah diikuti tawa perempuan. Mereka berdua langsung menoleh. Dari arah lorong dapur, muncul air laut yang mengalir perlahan menuju ruang tamu. Air itu bergerak seperti punya nyawa, merayap di lantai. Ristanti berteriak, dia datang lagi. Tuti menarik tangannya. Lari Rista. Ayo keluar dari sini! Tapi begitu mereka hendak membuka pintu depan, pintu itu tertutup sendiri dengan hentakan keras. Angin berhembus dari segala arah, membuat lampu minyak padam. Rumah seketika gelap gulita. Dari dalam air yang kini memenuhi lantai, perlahan muncul sosok perempuan berkebaya hijau muda dengan rambut panjang terurai. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya merah berkilau seperti bara api. Ia tersenyum pada Ristanti. Sudah waktunya Ristanti, janji tidak bisa dilanggar. Ristanti menjerit histeris dan berlutut di lantai. Jangan, ambil aku saja. Jangan anak-anakku. Dewi lanjar mendekat, tangannya terulur. Suaranya bergema lembut tapi tajam. Kau sudah memilih jalan ini, dan laut tidak pernah salah menagih. Tiba-tiba air laut di sekitar mereka naik sampai setinggi lutut. Rani dan Reno yang bersembunyi di kamar ikut berteriak ketakutan. Ristanti berlari ke arah mereka. Tapi begitu sampai di pintu kamar, air laut itu berubah menjadi tangan-tangan hitam yang menarik kakinya hingga terjatuh. Tuti menjerit, mencoba menolong, tapi tubuh Ristanti seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Air itu berputar cepat, membentuk pusaran di lantai, seperti lubang yang menelan tubuh Ristanti perlahan. Ampuni aku, jangan ambil anak-anakku. Suara Ristanti memohon di tengah isak tangis. Dewi lanjar hanya tersenyum. Kau tak bisa menukar janji dengan air mata, Ristanti. Dan dalam sekejap pusaran air itu menelan tubuh Ristanti sepenuhnya, menghilang ke dalam lantai. Rumah menjadi sunyi, air laut itu perlahan surut, meninggalkan genangan kecil dan bau amis yang sangat kuat. Tuti berlari ke kamar anak-anak, memeluk mereka sambil menangis keras. Mereka bertiga menggigil ketakutan, tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Pagi harinya, warga menemukan rumah Ristanti dalam keadaan berantakan. Semua pintu terbuka, lantai basah, dan di tengah ruang tamu terdapat genangan air berbentuk pusaran seperti bekas sedotan kuat. Ristanti tak pernah ditemukan. Yang lebih menyeramkan, di dinding dekat sumur terdapat tulisan samar dari lumpur laut. Janji laut telah dibayar. Anak-anak Ristanti dibawa Tuti untuk dirawat. Namun hingga berbulan-bulan kemudian, Rani masih sering menjerit saat malam tiba. Berkata bahwa ia melihat ibunya berdiri di tepi pantai dengan kebaya hijau, memanggil namanya pelan-pelan. Rani, sini nak. Laut tidak marah lagi. Tuti pun akhirnya paham pesugihan itu tidak pernah benar-benar selesai, karena laut selalu menagih, sampai nyawa terakhir yang berhutang benar-benar lunas. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di atas pantai utara, nelayan sering melihat bayangan perempuan berkebaya hijau berdiri di tepi air, dengan wajah sendu menatap ke daratan, seolah menunggu seseorang untuk dipanggil kembali ke laut. Sejak kematian Ristanti, rumah besar di ujung desa itu menjadi rumah angker yang ditakuti warga. Tak ada satupun orang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Rumah itu selalu tampak basah, dindingnya mengelupas, dan dari arah sumur tua di belakang rumah kadang terdengar suara air beriak, padahal musim kemarau panjang. Bahkan anjing-anjing yang lewat pun selalu menggonggong ke arah rumah itu, seolah melihat sesuatu yang tak tampak di mata manusia. Tuti, sahabat Ristanti, masih sering datang setiap beberapa minggu untuk membersihkan sedikit bagian luar rumah. Ia merasa bersalah, karena dulu dialah yang mengenalkan Ristanti pada jalan pesugihan itu. Tapi setiap kali masuk ke halaman, bulu kuduknya selalu berdiri. Angin di rumah itu terasa berbeda, sunyi, berat, seperti ada tatapan yang mengikuti setiap langkahnya. Suatu sore, Tuti datang bersama dua anak Ristanti, Reno dan Rani, yang kini tinggal bersamanya di rumah kecil dekat pasar. Mereka membawa bunga melati untuk ditaruh di depan rumah lama itu. Bu Tuti, kenapa kita harus ke sini lagi? Aku nggak mau rumah ini.
Bau laut, kata Rani pelan sambil menutup hidungnya. Tuti mengelus kepala gadis kecil itu. Kita hanya mau mendoakan ibumu, nak. Biar arwahnya tenang di sana. Reno diam saja. Sejak kepergian ibunya, anak itu jadi pendiam dan sering melamun. Tatapan matanya kosong, kadang menatap jauh ke arah laut yang terlihat dari kejauhan. Begitu mereka tiba di depan rumah, suasana langsung berubah. Udara jadi lebih lembab, dan entah kenapa, meskipun matahari masih tinggi, rumah itu tampak gelap seperti sore hari. Tuti menaruh bunga di dekat pintu pendopo, berdoa pelan. Ya Allah, ampuni segala dosa almarhumah Ristanti, tenangkan jiwanya, jauhkan dari siksa. Namun sebelum doa itu selesai, terdengar bunyi air menetes dari arah sumur. Tik, tik, tik. Suara itu pelan tapi jelas sekali di tengah keheningan. Rani menatap Tuti dengan wajah pucat. Wedi, suara itu dari sumur ya. Tuti mengangguk pelan. Ya, tapi jangan takut. Kita cepat selesai lalu pulang ya. Tapi Reno justru berjalan pelan ke arah sumur seolah terpanggil oleh sesuatu. Reno, jangan ke sana, teriak Tuti. Tapi anak itu tak berhenti. Langkahnya mantap. Matanya lurus menatap sumur yang sudah ditutup separuh papan kayu tua. Ia berhenti di tepinya lalu berbisik pelan. Ibu, kamu di situ ya? Tuti dan Rani mendekat perlahan. Tapi sebelum sempat menariknya, angin kencang tiba-tiba berembus, membuat daun-daun beterbangan. Papan penutup sumur bergetar keras. Lalu dari celahnya keluar uap putih dan aroma melati yang sangat kuat. Reno menatap ke dalam, matanya melebar. Aku lihat dia. Ibu di dalam air. Tuti langsung menarik anak itu mundur. Tapi dari dalam sumur terdengar suara lembut dan sedih. Reno, ibu kangen. Seketika suasana menjadi mencekam. Rani menjerit keras dan berlari ke arah Tuti. Tuti menatap ke arah sumur dengan mata gemetar. Di dalam air yang beriak, tampak wajah Ristanti. Pucat, rambutnya terurai, memakai kebaya hijau yang basah kuyup. Ia tersenyum, tapi senyumnya dingin dan menakutkan. Kenapa kalian datang ke sini? Tempat ini bukan lagi untuk manusia. Air sumur tiba-tiba memuncrat keluar seperti ditekan dari bawah. Tuti memeluk anak-anak itu dan mundur sejauh mungkin. Tapi dari dalam air, muncul bayangan tangan putih mencoba meraih ke atas, seperti seseorang yang ingin keluar dari kubur. Ibu belum tenang. Suara itu bergema pelan. Aku haus. Haus laut. Tuti berteriak ketakutan sambil menarik anak-anaknya keluar halaman. Mereka lari sejauh mungkin tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu Reno berubah. Ia semakin pendiam, sering duduk di depan jendela menatap ke arah pantai. Tuti sering mendengarnya bergumam pelan, seolah berbicara dengan seseorang. Ibu bilang laut itu tenang. Nggak sakit di sana. Ibu bilang dia bakal datang jemput aku. Tuti mencoba menenangkan anak itu, tapi setiap malam suara air menetes selalu terdengar dari kamar Reno. Kadang ada bekas air di lantai, padahal tidak ada bocoran. Kadang bantalnya lembab dan berbau asin seperti air laut. Suatu malam Tuti terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka pelan. Ia bergegas bangun dan melihat Reno berjalan keluar rumah, masih mengenakan pakaian tidur. Reno! Mau kemana? Seru Tuti. Anak itu tidak menjawab. Ia terus berjalan lurus ke arah pantai yang tampak bersinar di bawah cahaya bulan purnama. Ombak terdengar keras malam itu dan udara dingin menusuk tulang. Tuti berlari mengejarnya, memanggil-manggil namanya. Reno, jangan pergi. Tapi anak itu terus melangkah. Di tepi air Tuti sempat melihat bayangan perempuan berkebaya hijau berdiri di tengah ombak, mengulurkan tangan ke arah Reno. Sini, nak. Ibu sudah menunggumu. Reno tersenyum kecil dan mulai melangkah ke dalam air. Tuti langsung memeluknya kuat-kuat dari belakang. Tidak, kau bukan ibunya, teriak Tuti sambil menangis. Ombak besar datang menghantam mereka berdua, membuat tubuh Tuti terjatuh ke pasir. Saat ia membuka mata, bayangan perempuan itu sudah menghilang, dan Reno pingsan di pelukannya. Setelah malam itu Tuti memutuskan meninggalkan desa. Ia membawa kedua anak Ristanti jauh dari pantai, tinggal di kota kecil agar tak lagi mendengar suara laut. Namun meski sudah berpindah tempat, gangguan itu belum sepenuhnya hilang. Kadang-kadang, saat hujan turun deras dan angin bertiup dari utara, Rani masih mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. Jaga adikmu, Rani. Laut belum selesai menagih. Tuti hanya bisa menangis setiap kali mendengar hal itu. Ia tahu arwah Ristanti belum tenang, terikat oleh perjanjian pesugihan yang dulu dibuatnya, dan setiap malam bulan purnama,
Suara deburan ombak terdengar samar meski mereka sudah jauh dari pantai. Seolah laut sedang memanggil sesuatu yang belum dikembalikan. Sementara itu, di rumah tua milik Ristanti yang kini kosong, lampu pendopo sering menyala sendiri. Warga desa sering melihat sosok perempuan duduk di depan rumah, menyisir rambut panjangnya yang basah sambil menatap laut di kejauhan. Kadang terdengar suara lirihnya berbisik, "Aku cuma ingin pulang." Tapi setiap kali seseorang mendekat, sosok itu menghilang, hanya menyisakan genangan air asin dan bau melati yang begitu kuat di udara. Rumah itu kini disebut warga sebagai Rumah Laut Menangis. Dan setiap kali ada orang yang lewat tengah malam, mereka bersumpah mendengar suara lembut perempuan bernyanyi dari arah sumur. Nyanyian itu selalu sama, "Lanjar, lanjar," yang dari laut, "Ambil yang jadi milikmu." Tahun demi tahun berlalu sejak kepergian Ristanti. Rumah besar peninggalannya tetap kosong, tapi cerita tentang rumah angker pesugihan Dewi Lanjar masih terus hidup di kalangan warga. Tak ada yang berani membeli atau menempatinya, meski tanahnya luas dan letaknya strategis. Malam-malam di sekitar rumah itu selalu terasa aneh. Kadang terdengar suara perempuan menangis, kadang terdengar langkah kaki di teras kayu, dan sesekali tercium aroma melati yang menyengat. Warga yang lewat tengah malam sering melihat bayangan perempuan berambut panjang, duduk di kursi goyang dekat jendela, menatap laut dari kejauhan. Konon setiap kali bulan purnama muncul, dari arah laut terdengar suara seperti tangisan dan jeritan minta tolong, seolah ada seseorang yang diseret ke dasar air. Di tempat lain, Tuti dan dua anak Ristanti, Reno dan Rani, kini hidup di kota kecil jauh dari pantai. Hidup mereka sederhana tapi lebih tenang dibanding masa lalu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Reno yang kini sudah remaja mulai berubah sikap. Ia jarang berbicara, sering termenung, dan kadang berbicara sendiri di malam hari. Setiap malam bulan purnama, ia selalu membuka jendela dan memandangi langit, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam Tuti yang terbangun karena mendengar suara air menetes dari kamar Reno, mendapati lantai kamarnya basah, dan di dinding tampak gambar ombak yang digambar dengan tangan, menggunakan air asin yang meninggalkan bekas putih. "Reno, kamu yang buat ini?" tanya Tuti dengan nada khawatir. Reno menatapnya tanpa ekspresi. "Ibu datang tadi malam, Bu. Dia bilang laut memanggil. Aku harus pulang." Tuti langsung pucat. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ia tahu pesugihan Dewi Lanjar belum selesai, belum benar-benar lepas. Beberapa hari kemudian Rani sakit keras. Tubuhnya panas dingin menggigil, tapi saat dibawa ke dokter, hasilnya tidak ada penyakit apapun. Saat malam datang, Rani sering menjerit dalam tidurnya, memegangi dadanya sambil menangis, "Jangan tarik aku. Aku nggak mau ke laut." Suatu kali Tuti mendapati rambut Rani penuh pasir dan rumput laut, padahal anak itu tak pernah keluar rumah. Bau amis laut memenuhi kamar, dan di cermin tampak bayangan perempuan berkebaya hijau berdiri di belakang Rani. Perempuan itu tersenyum samar dan berbisik pelan, "Satu belum cukup." "Laut masih haus." Tuti berteriak histeris, langsung memeluk Rani sambil membaca doa-doa. Tapi bayangan itu perlahan menghilang, hanya menyisakan air asin yang menetes dari cermin ke lantai. Malam berikutnya, Reno menghilang. Pagi-pagi buta, pintu depan rumah terbuka lebar. Di meja makan, Tuti menemukan catatan kecil dengan tulisan tangan Reno. "Ibu memanggilku. Aku harus menemaninya supaya tenang. Jangan khawatir, Bu Tuti, aku cuma mau pulang." Tanpa pikir panjang, Tuti langsung melapor ke polisi. Tapi mereka tak menemukan jejak apapun. Sampai akhirnya, 2 hari kemudian, tubuh Reno ditemukan oleh nelayan di pinggir pantai. Basah, pucat, dan di genggamannya ada sehelai rambut panjang berwarna hitam. Warga yakin itu rambut Ristanti. Setelah pemakaman Reno, Tuti benar-benar tak kuat lagi menahan beban rasa bersalah. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya ia sering melihat Ristanti duduk di tepi laut, rambutnya basah, dengan mata kosong menatapnya. "Kau janji bantu aku, Tuti, tapi lihatlah, aku terikat selamanya. Dewi Lanjar takkan membiarkan siapapun bebas tanpa tumbal." Tuti bangun dengan keringat dingin. Ia tak bisa tidur lagi. Hatinya hancur karena menyadari bahwa kutukan pesugihan itu belum berhenti. Beberapa bulan kemudian, Tuti memberanikan diri kembali ke rumah lama Ristanti di desa pesisir tempat semuanya dimulai. Warga melarang, tapi ia bersikeras. "Aku harus mengakhirinya," katanya tegas. Sore itu langit tampak muram, angin laut berhembus dingin, dan ombak terdengar bergemuruh dari kejauhan.
Rumah tua itu kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jendela-jendela pecah, dinding penuh lumut, dan sumur belakang ditutupi dengan kain putih yang sudah kotor dan robek. Tuti melangkah perlahan masuk ke dalam rumah. Lantai kayu berderit di setiap pijakan. Bau melati langsung menusuk hidungnya. Di tengah ruangan, kursi goyang peninggalan Ristanti masih ada di tempatnya. Tuti duduk di sana menatap ke arah jendela. "Ristanti, kalau kamu masih di sini lepaskanlah. Jangan ganggu anak-anakmu lagi," bisiknya dengan mata berlinang. Suasana hening, tapi tak lama. Lampu gantung tua di atas kepala Tuti berayun pelan meski tak ada angin. Dari arah belakang terdengar langkah kaki, pelan tapi pasti. "Tuti." Suara itu lembut tapi dingin seperti datang dari jauh. Tuti berbalik. Di depan sumur yang tertutup kain putih berdiri sosok Ristanti dengan wajah pucat dan mata hitam legam. Rambutnya meneteskan air, kebaya hijaunya basah menempel di tubuh. "Kau janji bantu aku bebas tapi kau kabur. Kau tinggalkan aku, Tuti." Tuti mundur dengan tubuh gemetar. Aku menyesal, Riz. Aku nggak tahu semua akan begini." Ristanti berjalan mendekat perlahan, setiap langkahnya meninggalkan genangan air di lantai. Dewi Lanjar tak pernah melepaskan siapapun, Tuti. Dia menagih satu lagi, dan kali ini giliranmu. Tuti berteriak, berlari ke pintu depan, tapi pintu itu terkunci rapat. Angin kencang berembus, mematikan semua lilin di ruangan. Dalam kegelapan hanya terdengar suara ombak yang semakin keras, seolah laut sedang mendekat ke rumah itu. Tiba-tiba kain putih di sumur terbuka sendiri, dan dari dalam muncul air bergolak disertai tangan-tangan hitam yang meraih ke atas. Ristanti tersenyum dingin. Laut menagih yang belum lunas. Suara teriakan Tuti menggema panjang malam itu, dan setelah itu sunyi. Keesokan paginya, warga desa yang penasaran datang ke rumah tua itu. Mereka menemukan lantai rumah penuh air asin, dan kursi goyang yang masih berayun pelan, tapi Tuti tidak ditemukan dimanapun. Hanya ada selendang hijau tergeletak di tepi sumur dan bau melati yang menyengat seluruh ruangan. Sejak hari itu, setiap kali malam purnama datang, warga desa bersumpah melihat dua sosok perempuan duduk berdampingan di pendopo rumah itu. Satu memakai kebaya hijau, satu lagi berkain putih. Keduanya menatap laut sambil menyisir rambut panjangnya yang basah. Mereka percaya, itulah arwah Ristanti dan Tuti. Dua sahabat yang sama-sama terjerat janji pesugihan Dewi Lanjar, terikat selamanya dengan kutukan laut yang tak pernah puas menelan jiwa manusia. Dan bila kau berjalan melewati pantai itu di malam sunyi, terkadang terdengar suara bisikan lembut dari arah ombak, "Jangan berjanji pada laut, karena laut tak pernah mengembalikan apa yang sudah diambilnya."